Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 18. Jasa kebajikan dari turut bersukacita. Sinfasyang Sutra Teratai. Episode 1650. Menyebar luaskan Dharma ini mendatangkan berkah yang sulit terkira. Berharap agar para makhluk, diri sendiri dapat mendengarkan Dharma, juga dapat mengajak orang lain untuk mendengarkannya. Tak lain adalah ketika Buddha membabarkan Dharma, berharap dapat membuat 10 penjuru dunia berpadu untuk membentuk satu tanah Buddha, dan bumi pasti bergetar. Memungkinkan para makhluk untuk bertemu dan mendengarkan pembabaran Dharma, seperti berada pada tempat istimewa di mana Buddha membabarkan Dharma. Bab ini adalah bab ke-18 yang akan segera berakhir. Kita semua harus bersungguh hati menghayatinya. Apa yang ingin disampaikan kepada kita dalam bab ke-18 dari Sutra Teratai? Apa makna dan ajaran yang terkandung di dalamnya? Jadi, kita harus sangat bersungguh hati, mendengarkan dengan baik, dan memahaminya di dalam hati. Mari saya beritahu kepada Anda semua. Saya membabarkan Dharma hanya dengan harapan agar Anda semua bisa menyerap Dharma ke dalam batin dan bisa berbagi dengan semua orang, sehingga orang lain dapat menggunakannya. Kita sendiri memahaminya dan membagikannya kepada orang lain. Demikian pula, mereka juga akan memahaminya dan menggunakannya. Semua orang bisa memahami dan menerapkan ajaran. Inilah Dharma yang ingin disebarluaskan oleh Sang Buddha. Buddha berharap agar para makhluk semuanya akan menyebarkan Dharma. Bukan hanya 1, 2 orang, Buddha berharap hingga 50 orang, 50 generasi. Apakah berakhir pada generasi ke-50? 50 generasi hanyalah sebuah perumpamaan, mengumpamakan kehidupan sehari-hari kita dengan 5 akar dan 5 objek indera yang terdapat pada kehidupan kita. Apakah kita jelas akan akar dan indera kita? Pikiran dan kesadaran akan akar dan objek indera ini. Bila kesadaran kita terhubung dengan akar dan objek indera ini, pada saat yang sama kita memahaminya dengan jelas, maka dengan sendirinya kita tidak akan kehilangan arah. Jadi, kita harus menggunakan kesadaran dengan baik dan mendengar dengan baik. Jadi, dikatakan bahwa Buddha berharap agar para makhluk, diri sendiri dapat mendengarkan Dharma, juga dapat mengajak orang lain untuk mendengarkannya. Inilah maksud hati Sang Buddha. Bab ke-18 memberitahu semua orang agar Dharma benar-benar disebarkan dengan benar dan tepat. Kita meneruskannya dari satu orang ke orang lain, dari satu generasi ke generasi berikutnya, tanpa menyimpang. Inilah harapannya. Tak lain adalah ketika Buddha membabarkan Dharma. Buddha membabarkan Dharma, berharap agar generasi berikutnya juga akan mengajarkan Dharma dengan hati yang paling tulus dan niat yang sama dengan Buddha. Saat Sang Buddha membabarkan Dharma, harapan Buddha terhadap muridnya adalah agar mereka bisa mengajar orang lain sebagaimana mereka diajar oleh Buddha, dan orang-orang akan bersungguh hati untuk menerimanya. Inilah kondisi batin Buddha. Jadi, berharap dapat membuat 10 penjuru dunia berpadu. Buddha berharap agar semua orang memiliki tekad sama dalam menerima ajaran.
Ini membentuk satu tanah Buddha. Bumi pasti bergetar. Ketika batin Anda, batin saya, dan batin semua orang bisa berpadu, tidak terelakkan bumi akan bergetar. Lihatlah sejak zaman dahulu kala, gunung, sungai, dan dataran telah berubah. Kondisi bumi berubah. Contohnya, ketika gempa bumi, suatu area akan runtuh atau tenggelam. Area lainnya akan timbul atau muncul ke atas. Lahan yang sebelumnya terpisah bisa mendadak menyatu. Apa yang sebelumnya menyatu kemudian terbelah. Lahan ini sejak zaman dahulu kala telah mengalami penyatuan dan pemisahan, terus berubah. Buddha juga sangat berharap agar lahan batin para makhluk yang sebelumnya terpisah sekarang akan berpadu, karena setiap orang pada dasarnya memiliki sifat kebudaan. Mengapa setiap orang tidak dapat menemukan kembali sifat hakiki tata mereka sendiri? Setiap orang membina diri pada saat yang bersamaan, namun tidak dapat mencapai pencerahan pada saat yang bersamaan. Ini karena konsep pemikiran, pandangan, dan pemahaman makhluk awam telah menyimpang. Dengan konsep pemikiran yang menyimpang ini, meskipun mendengarkan Dharma, setiap orang mendengarkannya dengan cara mereka sendiri. Pandangan dan pemahaman kita berbeda-beda. Berapa banyak Dharma Buddha yang dapat diterima di dalam batin? Setiap orang memiliki opini yang berbeda, pandangan dan pemahaman yang tidak sama. Karena itu, sangatlah sulit untuk menyebarkan Dharma Buddha di dunia dengan tepat. Sehingga Buddha memungkinkan para makhluk untuk bertemu dan mendengarkan pembabaran Dharma, seperti berada pada tempat istimewa di mana Buddha membabarkan Dharma. Ini adalah harapan Buddha, agar setiap orang memiliki kondisi batin yang sama dengan Buddha. Jika kita menggunakan batin makhluk awam, maka akan ada prasangka dalam lahan batin setiap orang. Jadi kita harus berharap agar batin setiap orang bisa berpadu. Lihatlah ketika Buddha mengajarkan Dharma, ketika Buddha mulai mengajarkan sutra teratai, bumi bergetar. Demikianlah, mengajarkan Dharma dapat mempengaruhi lahan batin orang-orang. Karena sifat hakiki tata kita masih tetap tidak tergoyahkan, kita harus segera menggoncang dan membangkitkannya. Demikian pula prinsipnya. Sekarang kita berbicara tentang menyatukan lahan batin kita. Dengan adanya pergerakan, barulah ada penyatuan. Buddha berharap agar batin para makhluk sama seperti batin Buddha. Batin Buddha ternyata juga adalah batin para makhluk. Batin Buddha dan para makhluk pada dasarnya tidak berbeda. Sang Buddha berharap untuk benar-benar menunjukkan wujud dari tiadanya perbedaan dari ketiga hal itu. Jadi, memungkinkan para makhluk untuk bertemu dan mendengarkan pembabaran Dharma, baik itu pengetahuan dan pandangan Buddha ataupun para makhluk. Buddha berharap agar para makhluk dapat mendengarkan pengetahuan pandangan Sang Buddha, bersatu dengan pengetahuan dan pandangan Buddha. Jadi dengan batin Buddha, Buddha membabarkan Dharma kepada para makhluk. Para makhluk lalu dapat menerima Dharma. Setelah menerima ajaran Buddha, mereka meyakini dan mengikuti Dharma, dan kemudian menyebarkan Dharma. Ini adalah Dharma yang sama. Sebagai praktisi generasi pertama, kita menyebarkan Dharma yang sama dengan batin Buddha.
Buddha membuka isi hatinya dan membabarkan sutra teratai. Kita juga harus membuka isi hati untuk menerima dharma yang diajarkan Sang Buddha. Dan ketika kita menerima dharma yang diajarkan Sang Buddha, kita harus mempraktikkan dharma dengan ketulusan. Layaknya Buddha mempraktikkan dharma. Kita mempraktikkannya sendiri, lalu mengajak orang untuk mempraktikkannya. Kita sendiri mendengarkan dharma dan membuka hati untuk memahaminya, lalu mengajak orang untuk mendengarkan dharma dan membuka hati mereka untuk memahaminya. Kita berharap agar setiap orang akan menggunakan dharma ini, mempraktekannya dengan tepat. Kita juga sudah pernah membahas setelah menyebarkan kepada orang ke-50, lalu menoleh kembali. Tidak ada bedanya dengan orang pertama. Inilah maknanya. Apakah ada perbedaan di sini atau di sana? Satu generasi ke generasi lainnya makin menyimpang. Dengan demikian, kesalahan sedikit saja bisa menyebabkan penyimpangan ribuan mil. Lalu, apa yang akan terjadi pada ajaran Dharma jika menyimpang sampai pada orang ke-50? Ini sangat mengkhawatirkan bahwa akan terjadi penyimpangan Dharma. Saat ini kita di bab 18, juga sudah mau berakhir. Kita perlu melihat pada apa yang diajarkan sebelumnya dan melihat apakah pemahaman kita ada menyimpang. Apakah Dharma yang kita dengar sekarang menyimpang dari apa yang diajarkan di masa lalu atau menyimpang dari era Buddha? Zaman sedang berubah. Tentu zaman juga bisa berubah. Bagaimana dengan Dharma? Dharma tidak boleh berubah. Dharma seharusnya menyesuaikan zaman saat ini. Namun semangat dan konsep pemikiran adalah sama. Ketika Sang Buddha saat itu membabarkan Dharma, tidak bisa sama seperti sekarang saat kita mengajarkan Dharma. Contohnya, Sang Buddha menggunakan bahasa India saat berada di India. Populasi manusia saat itu lebih sedikit. Kehidupan saat itu tidak sama dengan saat ini. Sebelumnya kita sudah pernah berkata, populasi India pada saat itu sudah dihitung dan diselidiki dengan teknologi modern. Dan populasi di India saat itu sama dengan jumlah populasi Taiwan di tahun 2018. Taiwan begitu kecil, India begitu besar. Jadi bisa kita lihat betapa kecilnya populasi India saat itu. Namun dalam hal pembabaran Dharma oleh Sang Buddha, meskipun di dalam catatan sutra angkanya sangat besar, mereka merujuk pada alam spiritual. Ini sama seperti dalam hal rapat di antara relawan tim medis. Topiknya adalah sistem neurologis otak. Mengapa orang-orang memiliki gangguan mental? Bagaimana tumor otak berkembang? Zaman telah maju. Bagaimana kita melakukan operasi dalam pengobatan saat ini? Di masa lalu, seluruh otak harus diangkat. Tetapi sekarang tidak perlu lagi. Sudah ada operasi invasif minimal dengan otak yang demikian besar. Bagaimana cara mengambil tumor dengan sayatan kecil? Bahkan sekarang tumor tidak perlu pembedahan lagi. Cukup dimasukkan obat untuk hidup bersama tumor dan tumor yang ganas itu akan hilang. Ini adalah tanda zaman kita sekarang. Ketika orang jatuh sakit saat ini, ada berbagai metode pengobatan. Sebelumnya, hanya ada lahir, tua, sakit, dan meninggal. Jika orang sakit, maka mereka akan menunggu untuk meninggal dunia. Saat ini, kalau orang jatuh sakit, mereka bisa mencari berbagai macam pengobatan. Mereka yang sudah sakit parah masih bisa tertolong. Di masa lalu, orang yang terkena stroke sama sekali tidak bisa bergerak
dan harus terbaring di ranjang saja. Ketika mereka menerima pengobatan, mereka tidak bisa berjalan. Berjalan sudah tidak selaras lagi, tidak dapat berjalan lurus, tidak dapat berjalan, sampai mereka menjalani operasi dan terapi. Ada seorang wanita muda yang seperti ini. Tidak peduli di rumah sakit mana ia menjalani operasi, selalu saja tidak berhasil. Akhirnya datang ke rumah sakit Seci Dailin. Dokter kita mengoperasinya. Setelah operasi, ia diterapi. Terapi ini menunjukkan kemajuan. Terlebih lagi, ia dapat berjalan kembali. Bahkan perubahan yang lebih signifikan lagi adalah ia bisa berlari. Berlari bagaikan seorang atlet, tidak ada bedanya. Dia juga memanjat gunung, berjalan di tanah datar. Ini sungguh menakjubkan. Bagaimana mungkin orang zaman dahulu bisa mencapai ini? Begitu lumpuh, mereka begitu saja dan menunggu ajalnya. Tetapi kehidupan orang di zaman kini sangatlah berbeda. Populasi sekarang sangat besar dan pemikiran manusia rumit. Hidup di masa sekarang sangat tidak mudah. Ketika orang saling berinteraksi, tubuh dan batin itu tidak seimbang. Ada banyak kesenjangan dan ketidaksetaraan. Bahkan ada banyak perselisihan saat berbicara satu sama lain. Karena populasi semakin padat, permasalahan menjadi semakin rumit. Semakin dekat jarak antar manusia, semakin banyak perselisihan. Bukankah ini yang kita bahas sebelumnya? Ini adalah mengenai cara kita berbicara dan rupa dari 5 indera. Semuanya tidak terlepas dari mata, lidah, hidung, gigi, dan bibir. Rata-rata tercakup dalam hal ini. Semua ini memberi gambaran kepada kita. Kita melihat sesuatu hal secara berbeda. Generasi zaman dulu melihat sesuatu hal dengan cara sederhana. Dahulu tidak ada begitu banyak orang. Segala yang ada di bumi begitu alami dan juga tidak banyak yang dibicarakan karena tidak mudah untuk berbicara dengan seseorang. Orang harus mendekat untuk berbicara. Dari kejauhan tidak akan terdengar. Tidak demikian halnya di zaman sekarang ini. Saya duduk di sini. Dengan menggunakan teknologi sekarang, kita bisa meneruskan suara ini hingga ribuan mil. Contohnya, semua orang mendengar dan bisa memahami apa yang dikatakan master. Semua orang mendengar pada saat yang bersamaan. Benar, saya sangat bersukacita. Saya akan mengingat kata-kata ini. Saya juga akan menyebarkannya. Demikianlah masa sekarang. Atau dengan satu kata, membuat orang merasa khawatir. Mereka lalu menyebarkan kekhawatiran ini. Master mengatakan, beginilah zaman sekarang. Ada yang berkata, saya ada masalah seperti ini. Saya merasa khawatir. Dan ada lagi yang berkata, tidak, hanya kamu yang ada masalah. Saya juga ada masalah seperti ini. Orang-orang saling memeriksa masalah mereka. Kita juga ada mendengar ajaran ini dan teringat akan interaksi kita dengan orang tertentu. Atau teringat bagaimana ada perselisihan di antara orang-orang. Ada orang yang mendengarkan dharma tetapi tidak menerapkannya. Mereka menggunakan dharma untuk berselisih dengan orang lain. Ini juga terjadi. Setiap orang mempunyai kondisi batin yang berbeda. Setiap orang mendengarkan dharma dan menerapkannya dengan berbeda. Ada orang yang setelah mendengarkan dharma, mereka sangat berguna bagi mereka sendiri. Setelah mendengarkan dharma, mereka memperbaiki kesalahannya di masa lalu. Ada orang yang menggunakan dharma untuk menyerang yang lain. Ini juga terjadi. Kesimpulannya,
Batin setiap orang sangat berbeda dan tidak seimbang. Sang Buddha berharap agar lahan batin setiap orang akan seimbang. Maka sebelumnya kita berkata bahwa kita harus menekankan pada sebab dan akibat. Bagaimana kita menjalin jodoh baik dengan orang lain. Jodoh baik adalah ketika orang saling bertemu dan berbicara dengan gembira. Ketika jalinan jodohmu dengan saya baik, kamu akan ingin sering bertemu dengan saya. Bagaimana kita membangun jalinan jodoh seperti ini? Sang Buddha mencapai kebudaan karena jodoh penuh berkah. Buddha menciptakan berkah di antara orang banyak dan memiliki jalinan jodoh yang baik dengan orang-orang. Ini terus diakumulasi sampai akhirnya. Ketika sebab dan kondisinya lengkap, Buddha lalu mencapai kebudaan dalam setiap kehidupan. Buddha selalu mengajar dan mengubah para makhluk, membawa manfaat bagi orang-orang. Ini adalah pelatihan Dharma Buddha. Ketika kita mendengarkan Dharma, kita juga berharap bisa setara dengan Buddha. Kita mengubah batin kita dengan mengubah batin makhluk awam untuk menapaki jalan bodhisattva. Pada akhirnya, kita juga berharap bisa menciptakan jodoh penuh berkah dan lengkap dengan sebab dan kondisi untuk mencapai kebudaan. Maka kita disebut praktisi Buddha. Kita bukan hanya belajar menjadi bodhisattva, kita mempraktekkan jalan bodhisattva dengan harapan bisa mencapai kebudaan di masa mendatang. Jadi kita semua penuh harapan. Jangan menjadi orang yang dianggap menyebalkan atau orang yang mengucapkan kata-kata buruk seperti nafas yang busuk. Tidak boleh begitu. Jadi saya berharap agar kita semua bisa berupaya untuk menjalin jodoh baik. Maka naskah sutra sebelumnya menyebutkan, orang-orang suka bertemu dengannya. Aroma mulutnya tidak berbau busuk. Keharuman dari bunga utpala selalu keluar dari mulutnya. Apabila dikarenakannya, ada seseorang yang pergi mengunjungi Sangkarama dan berkeinginan untuk mendengarkan sutra teratai, lalu mendengarkannya, sekalipun hanya sesaat dan bersukacita olehnya. Sekarang aku akan memberitahukan akan berkahnya. Sutra Teratai bab 18, jasa kebajikan dari turut bersukacita. Jika kita tidak mengucapkan kata-kata kasar dalam berbicara, maka tidak akan ada bau busuk. Jika ucapan kita kasar, maka akan ada bau busuk. Ini seperti bau busuk. Jadi kita harus seperti keharuman dari bunga upala. Setiap kata yang kita ucapkan adalah baik. Orang-orang dapat menerimanya ke dalam hati. Mereka juga akan dapat mengubah kerisauan menjadi bodhi. Inilah keharuman dari bunga utpala. Ini selalu keluar dari mulutnya. Mengenai kata-kata yang membantu orang, kita harus sering mengucapkannya. Mengucapkan kata-kata yang baik membantu setiap orang, menghapuskan kekotoran batin mereka, menghapuskan kerisauan, dan mencapai bodhi. Ini juga hal yang harus kita pelajari. Jadi, apabila dikarenakannya ada seseorang yang pergi mengunjungi Sangharama dan berkeinginan untuk mendengarkan sutra teratai, lalu mendengarkannya sekalipun hanya sesaat dan bersukacita olehnya. Mungkin kita mendengar seseorang mengajarkan Dharma. Setelah itu kita sering mendekati orang yang mengajarkan Dharma ini. Bagi sebagian orang yang mendengarkan dalam waktu singkat, mereka tidak butuh waktu lama untuk memahami karena mereka sering pergi dan mendengarkan. Jika mereka sering pergi mendengarkan, setelah beberapa saat
Dengan satu kalimat, mereka akan dapat memahami banyak hal. Batin seperti ini penuh dengan sukacita, dipenuhi dengan sukacita dharma. Mereka yang mendorong orang lain untuk mendengar akan bersukacita. Mereka yang mendengarkan dharma juga bersukacita. Jadi, sekarang aku akan memberitahukan akan berkahnya. Sekarang kita akan mulai membahas tentang berkah mereka. Selanjutnya, naskah sutra menyebutkan, pada kehidupan selanjutnya akan terlahir di antara para dewa dan manusia, memperoleh gajah terbaik dan kereta kuda, kereta permata yang ditarik manusia, atau mengendarai istana surga. Seandainya pada suatu tempat di mana dharma dibabarkan, dapat mengajak orang lain untuk duduk mendengarkan sutra. Berkat jalinan jodoh penuh berkah ini akan memperoleh singgasana dari Sakra Dewanang Indra, Raja Brahma, atau Raja Cakrawatin. Sutra Teratai Bab 18, Jasa Kebajikan dari Turut Bersukacita. Setelah orang-orang ini mendengarkan dharma, setelah mendengar sesaat akan merasa bersukacita. Setelah orang-orang ini mendengarkan dharma, berkah apa yang didapatnya? Sekarang, sutra akan menjelaskan kepada kita. Pada kehidupan selanjutnya, akan terlahir di antara para dewa dan manusia, memperoleh gajah terbaik dan kereta kuda, kereta permata yang ditarik manusia, atau mengendarai istana surga. Pada kehidupan selanjutnya, akan terlahir di antara para dewa dan manusia, serta memperoleh kendaraan untuk dipergunakan, seperti kendaraan yang ditarik gajah atau kuda. Seandainya terlahir di alam dewa, akan mengendarai istana surga. Pada kehidupan selanjutnya akan terlahir di antara para dewa dan manusia. Mendengarkan dharma dalam kehidupan ini membawa sukacita kepada kita. Kita menyerap dharma ke dalam batin dan bersukacita saat memikirkan dharma ini. Prinsip kebenaran ini selalu ada di dalam batin kita. Saat kita memperoleh dharma, hati kita bersukacita. Dengan demikian, memperoleh gajah terbaik dan kereta kuda. Di masa lalu, transportasi dilakukan dengan menunggang kuda dan gajah, atau menggunakan gajah dan kuda untuk menarik kereta. Orang kaya, mereka memiliki gajah, kuda, kereta sebagai alat transportasi, dan bagian dalamnya dihiasi dengan sangat indah. Kereta permata yang ditarik manusia, ada tempat duduk dalam kereta itu yang dihiasi dengan indah. Apakah kalian pernah melihat orang sekarang yang mengusung joli, tandu patung dewa-dewi? Ini disebut kursi tandu, dan di dalam tandu ini ada hiasan, kursi, dan sebagainya. Mereka menghiasnya dengan perhiasan dan permata. Atau mengendarai istana surga. Ada orang yang tidak hanya menunggang gajah dan kereta kuda. Tidak, ada yang bahkan membawa seluruh istana bersama mereka. Inilah para dewa, karena mereka terlahir sebagai dewa. Meskipun di dunia ada orang kaya, alat transportasi mereka juga sangat bagus, yang harganya puluhan juta dan dihiasi dengan sangat bagus, namun tetap tidak sebanding dengan para dewa yang bisa membawa seluruh istana mereka sekaligus. Mereka bahkan tidak perlu memindahkannya. Mereka hanya berpergian dengan istananya. Ini bukan hal yang mudah tercapai. Berapa banyak berkah yang harus dikumpulkan untuk menikmati berkah begitu besar sebagai manusia atau dewa. Jadi, pada kehidupan selanjutnya akan terlahir di antara para dewa dan manusia serta memperoleh kendaraan untuk dipergunakan,
Semua ini adalah alat transportasi tersebut, seperti kereta yang ditarik gajah atau kuda, yaitu kursi yang mereka duduki. Seandainya terlahir di alam dewa, akan mengendarai istana surga. Demikianlah bagaimana mereka datang. Seandainya pada suatu tempat di mana Dharma dibabarkan, dapat mengajak orang lain untuk duduk mendengarkan sutra. Berkat jalinan jodoh penuh berkah ini, akan memperoleh singgasana dari Sakra Dewanam Indra, Raja Brahma atau Raja Cakrawatin. Dengan mengajak orang agar duduk mendengarkan sutra ini, berkat berkah yang diterimanya akan terlahir di alam manusia atau alam dewa, atau memperoleh tempat di mana Sakra Dewanam Indra, Raja Brahma atau Raja Cakrawatin duduk. Seandainya pada suatu tempat di mana Dharma dibabarkan, dapat mengajak orang lain untuk duduk mendengarkan sutra, berkat jalinan jodoh penuh berkah ini akan memperoleh singgasana dari Sakra Dewanam Indra, Raja Brahma atau Raja Cakrawartin. Mengajak orang lain untuk duduk mendengarkan sutra. Mari, duduk di sini. Datang ke sini mendengarkan sutra. Ataupun ketika ada orang yang datang, saya segera menyisihkan tempat duduk untuknya, mengambilkan sebuah kursi untuknya, agar dapat duduk dengan tenang, sehingga dapat fokus mendengar sutra. Berkat berkah yang diterimanya, hanya dengan memindahkan sebuah kursi agar orang lain mendapatkan tempat duduk. Dengan demikian, berkah yang akan diterimanya adalah akan terlahir di alam manusia atau alam dewa, karena dia sangat tulus agar orang lain dapat ikut mendengarkan sutra. Jika orang yang mendengarkan sutra ini juga menerimanya, dia akan menyebarkan dharma yang didengarnya kepada orang lain lagi. Mewariskan dharma dengan cara ini, karena ini berkah dari mewariskan dharma, sehingga berkahnya sangat besar. Atau memperoleh tempat di mana Sakra Dewanam Indra, atau akan terlahir di istana surga seperti Sakra Dewanam Indra, seperti Raja Brahma, dapat hidup dengan leluasa. Sedangkan untuk Raja Cakrawartin, jika datang ke dunia atau memiliki jalinan jodoh berumur panjang, hidup di negara yang damai sejahtera, interaksi antar penduduk harmonis dan damai, memiliki raja bijaksana sebagai pemimpin, dapat mengajarkan dan membimbing para makhluk memanfaatkan dharma untuk menyelamatkan mereka. Ini bagikan tempat di mana Raja Cakrawartin duduk. Demikianlah apa yang dijelaskan oleh Sutra Teratai. Mengajak duduk, mempersilahkan duduk, atau mengambilkan kursi agar orang mendapatkan tempat duduk. Dengan demikian akan memperoleh jasa kebajikan. Dalam hati kita semua akan berpikir, bagaimana bisa begini? Pada kenyataannya, dari pelatihan sampai mencapai kebudayaan, tidaklah sesederhana itu. Mana mungkin hanya dengan mengambilkan sebuah kursi, sesederhana itukah? Menyisihkan sebuah tempat duduk bagi orang lain, sesederhana itukah sudah mendapatkan berkah? Jika demikian, kita tidak perlu membina diri lagi. Kata sederhana ini memberitahu kami bahwa kita harus terus-menerus melakukan praktek spiritual. Begitulah ketulusan praktek spiritual kita. Kita harus mampu merendahkan hati. Kapanpun kita dapat menawarkan tempat duduk kita kepada orang lain atau membawa kursi untuk mereka, karena kita sungguh-sungguh ada melatih diri, mempraktikkan yang seharusnya kita praktikkan, mendengarkan dharma yang seharusnya kita dengarkan,
dan melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Tidak peduli apa latar belakang seseorang, kita harus memperlakukan mereka dengan hormat, tidak mengabaikan seorang pun. Kita berharap setiap orang dapat duduk dengan tenang dan mendengarkan, sehingga mereka tidak salah dengar. Dikatakan bahwa kita yang terlibat dalam praktek spiritual dengan sangat rela juga harus dengan tulus mengundang orang lain untuk mendengarkan. Ketika orang datang untuk mendengar, kita dengan senang hati membantu mendengarkan Dharma dan mendengarkannya dengan tenang. Ini menunjukkan ketulusan kita yang tak tertandingi, dan itu menunjukkan bahwa kita telah melatih diri dengan baik. Ketika kita mampu melakukan hal-hal baik, kita secara alami akan memperoleh pahala kebajikan yang besar. Terkadang kita melihat seseorang yang sangat sukses masuk ke dalam kelompok seperti ini. Dia masih bersedia untuk berpartisipasi dengan hati yang tulus, membantu orang lain memindahkan barang-barang, melakukan semua yang dilakukan orang lain. Namun, dia melakukan lebih banyak daripada orang lain, tanpa ada yang tahu siapa dia sebenarnya, bekerja untuk lingkungan hingga keringat bercucuran. Tetapi dia melakukannya dengan bahagia. Kembali ke rumah, dia tiba-tiba berubah. Oh, dia adalah direktur utama dari sebuah lembaga besar. Dia selalu memiliki berkah seperti ini. Terus menciptakan berkah lebih lanjut. Karena statusnya yang tinggi, semua orang memuji. Tetapi dia mau membungkukkan tubuhnya, mengambil barang-barang yang dibuang orang lain, memungut dan mendaur ulang, melakukan hal-hal yang sangat rendah hati. Ini membuat orang sangat mengaguminya. Dengan cara yang sama, jika kamu memiliki banyak praktik spiritual, melakukan hal-hal yang sangat rendah hati, ini disebut ketulusan hati. Selanjutnya, membicarakan. Apalagi kalau sepenuh hati mendengarkan, menjelaskan makna sutra, dan membina diri sesuai yang diajarkan, maka berkahnya adalah tak terbatas. Sutra Teratai Bab 18, Jasa Kebajikan dari Turut Bersukacita. Kalimat sutra ini memberitahu kita bahwa kita tidak hanya memberi orang tempat duduk, membawa bangku untuk mereka duduk, agar mereka merasa nyaman mendengarkan Dharma. Kita juga dengan sepenuh hati mendengarkan diri kita sendiri. Pikiran kita tidak menyimpang sama sekali. Dari awal hingga akhir, kita semua mendengarkan sutra dengan sepenuh hati. Kita tidak membiarkan apapun terlepas, maka semua Dharma akan masuk ke pikiran kita. Tidak hanya masuk ke pikiran kita, kita juga akan menjelaskan makna sutra. Ketika mendengarkan sutra dengan sangat detail, dari masalah duniawi dan prinsip sampai ke penyampaian kata Dharma, kita bisa bertemu dengan prinsip kebenaran. Ini semua sama sekali tidak mudah. Jadi, membina diri sesuai yang diajarkan. Dengan mendengarkan dengan sepenuh hati, kita juga akan bisa menjelaskannya. Setelah kita menjelaskannya, kita sendiri akan bisa mempraktikkan ajaran. Berkah seperti ini tidak ada batasnya. Apalagi kalau sepenuh hati mendengarkan, menjelaskan makna sutra, dan membina diri sesuai yang diajarkan, maka berkahnya adalah tak terbatas. Menetapkan pikiran untuk mendengarkan dengan tenang, menjelaskan maknanya, dan menjelaskannya sesuai dengan ajaran dalam sutra, maka berkahnya adalah tak terbatas. Jadi ini adalah menetapkan pikiran. Melalui pelatihan diri kita telah menetapkan pikiran kita, tidak menyimpang,
hati tidak bergejolak. Kita mendengarkan dharma dengan sepenuh hati dari awal hingga akhir tanpa kebocoran. Seperti ini, menetapkan pikiran untuk mendengarkan dengan tenang. Menetapkan pikiran untuk mendengarkan. Kita membutuhkan pikiran yang tenang dan jernih. Dengan pikiran yang tenang dan jernih, kita mendengarkan dharma. Setelah kita mendengarkan dharma, kita menjelaskan sesuai ajaran dalam batin atau harapan mendasar dari Sang Buddha. Adalah membabarkan sutra ini. Ini adalah sutra yang sangat berharga bagi Sang Buddha. Sekarang beliau membabarkannya dengan leluasa. Demikian bersukacita. Buddha akhirnya memiliki kesempatan untuk membabarkannya. Makanya kita harus menetapkan pikiran kita untuk mendengarkan dengan tenang. Kita harus menjelaskannya. Sutra ini yang disimpan oleh Sang Buddha di dalam batin. Kita harus mewakili Buddha untuk menjelaskan makna di dalam. Karena zaman sudah berubah, prinsip awalnya tidak berubah. Prinsip kebenarannya tidak berubah. Namun manusia dan permasalahan terus berubah. Mengikuti kondisi manusia dan permasalahan saat ini, kita ingin menjelaskan bahwa sutra ini yang disimpan oleh Buddha di dalam hatinya menjelaskan maknanya. Setelah kita menetapkan pikiran kita untuk mendengarkan dharma, kita harus menjelaskannya. Makna dari sutra ini yang disimpan oleh Sang Buddha. Sesuai dengan ajaran dalam sutra, seperti yang diajarkan dalam sutra, menjelaskannya sesuai. Kita harus mempraktekkan dalam tindakan nyata. Maka berkahnya adalah tak berbatas. Jika bisa kita mengamalkan sesuai dengan prinsip kebenaran, pada dasarnya semuanya bisa disatukan. Kemudian kita tidak menyimpang dari dharma. Demikianlah menurut makna dan prinsip. Demikian membabarkannya dengan jelas. Ini benar-benar tidak mudah. Berkah tidak dapat diukur. Apalagi dengan mendengarkan meskipun hanya sekejap. Sebelum kita menyampaikan, dengan mendengarkan meski hanya sekejap, maka orang ini dikarenakan oleh jasa kebajikannya pada kelahiran selanjutnya akan terlahir pada tempat yang sama dengan Bodhisattva Dharani. Dharani artinya mencakup segala dharma dan menghimpun segala kebajikan. Ini adalah ajaran yang dipraktikkan secara bersama oleh semua Bodhisattva. Di masa yang lalu kita adalah seperti demikian. Diresapi oleh dharma dalam tempo yang sangat lama. Kita memahaminya. Kini kita memiliki sebab dan kondisi yang demikian. Bahkan mereka yang mengajak orang untuk mendengar dharma, mereka sejak masa lampau telah tiada henti mendengarkan dharma. Orang yang diajak untuk mendengar dharma di masa lampau, mereka juga telah diresapi oleh dharma. Maka sebab dan kondisi telah berpadu. Semua orang bersama mendengar dharma di tempat itu di waktu yang sama, dengan mendengarkan meski hanya sekejap. Pada masa lampau, kemungkinan kita telah mendengar amat banyak. Kita belum tentu memahami seluruh isi sutra dengan jelas. Namun, untuk naskah sutra pada hari ini, kami memahaminya dengan amat jelas. Kita bersukacita dalam dharma, dan saat kita terlahir kembali, kita bisa hidup di tempat yang sama dengan Dharani Bodhisattva. Dharani, kita sudah pernah membahas sebelumnya, agar mencakup segala dharma disebut Dharani. Kita mencakup segala dharma, kita harus menghimpun segala kebajikan. Ini disebut Bodhisattva. Sudah mengetahui semua dharma tanpa kebocoran. Masih harus memakikan tekad dan berikrar, menapaki jalan Bodhisattva,
menjalankan segala kebajikan yaitu menciptakan berkah bagi orang banyak dan menolong para makhluk. Sehingga semua ajaran dari Sang Buddha, semua itu mencakup segala dharma. Kita sudah mengerti semuanya. Karena sekarang saat mendengar uraian ini, akhirnya saya menjadi paham segalanya. Karena demikian kita harus menerapkan semua dharma ini untuk menapaki jalan bodhisattva, sehingga mencakup segala dharma dan menghimpun segala kebajikan. Inilah ladang pelatihan bagi semua bodhisattva, tempat di mana semua orang harus melatih diri. Bab jasa kebajikan dan turut bersukacita dan bab perbedaan jasa kebajikan ini setelah menegakkan dharma diri sendiri, menegakkan dharma, kemudian mengajak orang lain untuk mendengarkan dharma, sehingga orang itu meyakini dan memahaminya secara mendalam. Menerima sutra teratai ini, sekalipun mendengarkannya hanya sekejap, ini adalah sulit ditemukan dalam puluhan juta kalpa. Dapat menegakkan sendiri seperti ini juga dapat mengajak orang lain untuk mempraktikkan dan menegakkannya, menyebarluaskan dharma ini, maka berkahnya adalah sulit terkira. Maka sekalipun mendengarkannya hanya sekejap, meskipun hanya sebentar, kita bisa saling berinteraksi seperti ini. Ini adalah sulit ditemukan dalam puluhan juta kalpa. Ini adalah sesuatu yang harus kita pahami dengan baik. Meskipun baru saja bersentuhan, sebenarnya tadi sudah disebutkan. Selama ini kita terus mendengarkan. Kita harus mendengarkan ajaran secara konsisten dalam jangka panjang. Meskipun belum sepenuhnya mengerti, saya tetap mendengarkan hingga sekarang. Kalimat ini, akhirnya saya memahaminya. Ini karena saya mendengarkan dengan penuh kesabaran. Jadi, dalam momen yang sangat penting ini, saya akhirnya memahami kalimat ini. Seluruh makna dari sutra ini ternyata intinya memang seperti ini, yaitu mendengarkan hanya sekejap. Ini adalah sulit ditemukan dalam puluhan juta kalpa. Ternyata kitab suci ini memang sangat langka untuk ditemui bahkan dalam jutaan kalpa. Juga dapat mengajak orang lain untuk mempraktikkan dan menegakkannya, menyebarluaskan dharma ini, maka berkahnya adalah sulit terkira. Kita melatih diri sendiri dan juga mendorong orang lain untuk berlatih. Ajaran yang begitu luas ini harus kita sebarkan lebih jauh lagi. Hal ini sungguh tidak mudah, dan pahala yang diperolehnya pasti sangat besar, tak terhingga nilainya. Maka dari itu, dalam bab 17 sebelumnya, disebutkan kalau para hadirin dari persamuan sewaktu mendengarkannya, mereka memperoleh beraneka jenis jasa, kebajikan, dan manfaat. Bab pembedaan jasa kebajikan adalah membeda-bedakan dalam dangkalnya jasa kebajikan. Pada waktu itu setelah mereka mendengar, telah juga menerima manfaatnya. Bab pembedaan jasa kebajikan yaitu membedakan dalam atau dangkalnya jasa kebajikan kita yang tidak sama. Dalam hal ini yang dikatakan berbagai jenis berkah kebajikan, dibuatkan perbedaan mengukurnya. Sekarang jasa kebajikan dari mendengar sutra, besar kecil diukur lagi. Singkat kata, bagaimanapun kamu melihat kitab sutra, mendengarnya, kapasitas kita, waktu, kapasitas
kalau kita padukan ini yang didapatkan batin kita. Yang paling penting, kita mendengar sutra, akar, objek, dan kesadaran berpadu. Setiap saat lahan batin kita, semuanya sama dan serempak. Batin manusia awam yang dulunya timbul tenggelam, sekarang setelah semuanya mendengar sutra, bagaimana melatih diri pada masa lalu, seberapa banyak yang dilatih, dan kemudian dapat dengan tulus melepaskan jati diri dan lain-lain. Ini semua bukankah mengungkapkan ketulusan itu? Ketulusan hati tidak kendur. Yang sekecil ini juga jasa kebajikan. Ada begitu besar. Semoga semua bersungguh hati.